Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Kalau orang bicara mengenai murid-murid Tuhan Yesus, seringkali ada salah kaprah ketika ditanya soal jumlahnya. Berapa muridnya Tuhan Yesus? 12. Anak-anak Bina Iman pun biasanya tahu tentang jumlah 12. Berapa murid-muridnya Tuhan Yesus? 12. Padahal tidak demikian. Muridnya Tuhan Yesus bukan hanya 12, tapi ada beberapa ranking dari kelompok-kelompok para murid. Ada kelompok murid 3, ada kelompok murid 12, ada kelompok murid 70, ada kelompok murid 120, ada kelompok murid yang lebih luas daripada itu yang tidak ada hitungannya lagi karena begitu banyaknya. Ada 3, 12, 70, 120, dan seterusnya. Nah, yang hari ini dibicarakan adalah 70 murid yang kita dengar di dalam Injil Lukas pada bacaan yang ketiga hari ini. Apa maknanya ketika Tuhan mengutus 70 murid? Saudara-saudari, biasanya yang orang apal hanya 12. Memang ini inti yang disebut sebagai para rasul. Bahasa Yunaninya apostolos, apostoloi. Ini kelompok pemimpin-pemimpin gereja yang nantinya akan menggembalakan para murid Tuhan ketika Tuhan sudah naik ke surga. Tapi perutusan tidak hanya untuk yang 12 rasul, tapi juga di luar itu, lebih daripada itu. Ini maksudnya apa? Secara sederhana dapat kita artikan demikian bahwa karya mewartakan Injil, karya mewartakan Tuhan Yesus atau mewartakan kerajaan Allah bukan hanya untuk para pemimpin gereja. Tanggung jawab mewartakan Tuhan Yesus bukan hanya kelompok 12 saja, pemimpin gereja, tapi lebih luas daripada itu, yaitu murid-murid Tuhan. Setiap murid Tuhan yang dibaptis dalam nama Allah Tritunggal juga punya tanggung jawab mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia. Tidak hanya pemimpin gereja, tidak hanya Bapak Paus, Bapak Uskup, Bapak Romo, dan para pemimpin-pemimpin gereja lain, tapi adalah beban tanggung jawab juga untuk semua orang yang menjadi murid Kristus Tuhan. Untuk mewartakan apa? Kristus di tengah dunia. Namun saudara-saudari, mewartakan ajaran Kristus, mewartakan nilai-nilai yang menjadi kehendak Kristus tidak selalu mudah. Sebab apa? Tadi digambarkan dalam firman Tuhan, aku mengutus kamu seperti anak domba, anak domba. Dombanya pun bukan baru anaknya, kecil. Di tengah apa? Di tengah kawanan serigala. Ini gambaran mewartakan firman Tuhan ke tengah-tengah dunia. Tidak selalu mudah. Salah-salah kamu yang dicaplok karena serigala-serigala. Karena dunia tidak selalu ramah. Dunia tidak selalu dapat menerima nilai-nilai dari Tuhan Yesus. Dunia tidak selalu gampang untuk menerima ajaran Tuhan Yesus. Salah-salah malah kamu yang terikut arus dicaplok oleh nilai-nilai dunia. Dunia menawarkan balas dendam, Kristus menawarkan pengampunan. Sulit kan? Ini kan kayak anak domba di tengah serigala, karena lebih mudah untuk balas dendam daripada memberikan pengampunan. Ini maksudnya. Dunia tidak selalu ramah. Jadi ajaran Tuhan ini bagikan anak domba. Seperti menghadapi dunia ini seperti tidak mempan gitu. Kira-kira bahasa simpelnya begitu. Dunia menawarkan balas dendam, Kristus mengajarkan pengampunan. Ini kan salah-salah kamu yang dicaplok. Kira-kira gampangnya seperti itu. Salah-salah bukannya kamu memberikan pengampunan atau ngajari pengampunan, malah kamu ikut membalas dendam, dicaplok oleh kawanan serigala. Kalau contohnya diperpanjang tentu banyak. Tapi ini contoh kira-kira begitu, mudah dipahami. Ini arti bahwa mengutus bagaikan anak domba di tengah serigala. Kalau tidak hati-hati, kita yang ikut arus dunia bukan mempengaruhi dunia dengan ajaran Kristus. Karena dunia kadang-kadang menjadi seperti serigala yang mencaplok ajaran-ajaran Tuhan. Jadi ajaran Tuhan kadang-kadang seperti nggak mempan. Padahal kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ketaatan, ajaran Kristus mengubahkan dunia. Ajaran Kristus memperbaharui hati manusia, mengubahkan dunia. Nomor satu itu. Nomor dua, saudara-saudari, jangan bawa bekal. Tadi dikatakan dalam firman tadi, jangan membawa perbekalan. Maka ketika diutus oleh Tuhan Yesus, syaratnya tidak ada. Syaratnya tidak aneh-aneh. Syaratnya hanya 2 kaki yang berjalan dan hati yang menjawab iya.
enggak pakai bekal. Ini maknanya sederhana apa kalau zaman sekarang? Kalau kamu diminta untuk melayani, diminta untuk mewartakan Kristus, simpelnya kalau zaman sekarang, nanti kamu diminta jadi ketua lingkungan, jadi pengurus gereja, ya berangkat. Tidak ada syarat apapun tanpa bekal. Itu jelas warta Injil hari ini. Wah, saya nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti nggak ngerti liturgi, nggak ngerti ajaran gereja. Saya mah apa atuh? Tidak ada syarat, firman hari ini jelas ya, tanpa bekal. Sebab syaratnya hanya dua kaki yang mau melangkah dan hati yang menjawab iya. Tuhan cukupkan. Karena kalimat-kalimat lanjutannya, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Maksudnya apa? Diperlengkapi. Tanya saja mereka yang melayani lebih dulu, ketua-ketua lingkungan itu kalau ditanya ya nggak ngerti apa-apa, gitu. Benar, semua dari kita pastornya juga sama, sama. Tapi kaki yang mau melangkah, hati yang menjawab iya tanpa bekal. Syaratnya itu beres. Jadi nanti kalau diketok rumahnya, ayo tolong melayani gini, ya tanpa bekal Tuhan cukupkan. Hati yang menjawab ya, kaki yang mau melangkah beres. Beres karena apa? Firman-Nya jelas hari ini, enggak bawa bekal, Tuhan cukupkan, pasti akan dicukupkan Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir kalau kita melihat firman Tuhan tadi itu, kemudian kita menjadi lebih jelas lagi bahwa ini semua adalah untuk kita. Ini semua adalah untuk setiap murid-murid Tuhan, yaitu ketekunan. Karena apa? Kalimat terakhir dalam Injil hari ini, jangan berpindah-pindah rumah. Nah, ini yang ketiga. Kalau kamu diterima di rumah itu, tetap di situ, nggak pindah-pindah. Ini artinya apa? Artinya adalah tekun. Ini bukan berarti harafiah jangan pindah-pindah rumah ya, bukan itu ya. Ini ada maknanya, bukan berarti nggak boleh pindah rumah, bukan. Maksudnya kalau diterima dalam satu rumah, di situ. Ini maknanya tekun. Terus mengusahakan, tekun di sana. Kalau ada ketekunan maka pelayanan akan membuahkan hasil. Kira-kira makna yang mudahnya adalah seperti itu. Kalau nanti diteruskan dalam bacaan yang lebih panjang, hari ini firmannya saya ambil yang versi pendek. Kalau versi panjang, nanti dikatakan akan ada penolakan, tapi terus tekuni di situ. Penolakan macam-macam bentuknya. Ada penolakan dari orang, mungkin cibiran dari orang, sinis dari orang, mungkin kita terluka hatinya karena melayani bisa begitu. Bisa terluka hatinya, bisa macam-macam terjadi gesekan-gesekan, tapi jangan pindah. Tuhan katakan, di situ tekuni. Ada berbagai macam yang terjadi di situ, tekuni. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, maksudnya Tuhan akan perlengkapi, itu yang maksudnya. Tiga hal ini semoga dapat menjadi satu semangat iman bagi kita semua. Shalom alaikum.